Antara mau dibantai, antara mau dihakimi, mari. Mace, satu senior itu dia bilang begini. Mendiamkan kejahatan. Saya ulang lagi kepada kamu. Satu senior itu dia bilang begini. Satu senior Munir dia katakan begini. Mendiamkan kejahatan sama dengan melakukan kejahatan itu. Saya tidak mau diamkan kejahatan, karena nanti Tuhan tanya saya. Iya toh? Kalau dong mau diamkan sudah. Mungkin dong pergi ke musola, ke tempat yang salat itu, dong panggilan yang dong dengar itu, untuk sembah Tuhan yang suruh dong kasih diam kejahatan itu ke apa? Iya kan? Ya wajar tuh tanya begitu toh. Karena realita kan menjurus begitu. Toh bukan ngada-ngada. Toh? Dan saya mau bilang untuk kamu, kalau tembusan ini Mahkamah Agung dia tidak dengar lagi toh. Besok anggap pembagian yang ada di luar. Dan saya anggap bahwa posisi serada di atas tanah ini. Saya heran, 7 tapol dong mau pergi sidang di Balikpapan. Terus Dwi Jangge dong bawa dia pergi sidang di Jakarta. Padahal TKP itu ada di Ndungga sana. Kan tahu Ndungga toh? TKP itu ada di sana. Tapi dong tahan dia itu apa? 333 hari. Tapi dong bawa sampai di sana begini terbukti bahwa dia itu anak yang masih berada di bawah usia. Akhirnya dia dibebaskan. Tetapi sayangnya lewat 1 minggu dia mengalami kematian. Dan hari ini pemindahan itu kembali dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sorong, oleh Kejaksaan Negeri Sorong dengan meminta kepada Mahkamah Agung. Hari ini kami telah menyurati mereka, karena di dalam surat don terkasih tunjuk kita tentang surat yang don kirim. Jadi itu menyurat juga tidak ada nomor surat di dalam sini. Tapi itu tetap harus melaksanakan itu kewajiban, karena itu bersumpah bahwa kepentingan klien di atas segalanya. Saya mau kasih untuk kamu, tuh jalan-jalan ke sana tuh demi Tuhan Allah yang ada di surga. Kita tidak dibiayai oleh mereka, dan kita tidak mungkin meminta biaya kepada mereka. Karena kondisi dan kenyataan hari ini, mereka masih berada di hutan sampai saat ini. Mereka masih mengembara di hutan hingga saat ini. Sudah ya, kita bicara banyak-banyak tapi samari-mari, tapi tonggan di tembok nih di manusia boleh. Ini tanda terima ini dong terima tanggal 22 Desember. Sayang karena tong tak ada uang. Dong kirim surat itu lebih-lebih awal. Tapi karena tong tak ada uang, jadi tong harus kumpul-kumpul. Ada orang yang punya uang yang datang minta bantu tong, harus dong perkara, tong ambil, tong sisihkan. Tong ambil untuk biayai, pakai bantu biaya tong perjalanan untuk pergi kirim numpuk surat ini. Untuk pergi sampai di Mahkamah Agung, untuk kasih masuk surat ini. Tong harus cari uang sendiri. Tong harus ambil uang dari orang yang punya uang, yang datang minta kita punya jasa pengacara. Karena kita sadar, kita tahu bahwa di antara penghasilan yang kita hasilkan ada hak-hak orang miskin. Di penghasilan yang kita hasilkan ada hak-hak orang yang tidak mampu. Ada hak-hak orang-orang yang sedang dilayani, yang butuh pelayanan. Tapi kalau keadilan benteng terakhir, pengadilan ini dia sudah bilang sudah hilang harapan. Teman-teman, nanti kalau proses-proses begini toh, nanti toh bikin konsolidasi rakyat besar-besaran. Ada lapangan toh, ada lapangan, ada tempat, kita bikin undangan terbuka. Baru kalau ada proses yang salah begini toh, undang semua rakyat datang. Baru kita bicara fakta, kita bicara proses hukum, supaya biarkan rakyat yang mengadili. Iya toh? Toh biarkan rakyat yang mengadili.
Terserah dong mau putusnya bersalah, itu nanti dong urusan dengan Tuhan. Toh, saya mau bilang, nanti tong konsolidasi, tong bikin pengadilan rakyat, baru tong buktikan kebenaran sebenarnya yang seperti apa. Ketika kita buktikan itu, maka mosi tidak percaya rakyat akan kita layangkan kepada kedua institusi yang mulia dan terhormat ini. Lapangan di SPG itu dia besar sekali untuk tong kumpul rakyat. Toh, terminal itu dia cukup untuk kumpul rakyat. Tong buka tikar, tong alas di bawah lantai, baru tong bikin pengadilan rakyat. Toh, karena toh ikut nunggu pengadilan tapi do merasa do yang Tuhan, do merasa do orang makhluk kelas 1. Toh, do merasa orang yang tidak mampu, orang yang tertindas ini orang makhluk kelas 2. Atau mungkin benarkah yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Beni Giai bahwa orang Papua di hadapan bangsa ini adalah makhluk kelas 2? Iya toh, kan itu Bapak Pendeta Beni Giai, Bapak Profesor Pendeta Beni Giai, Doktor Pendeta Beni Giai. Dia bilang begini, perlakuan-perlakuan seperti ini menunjukkan bahwa di hadapan bangsa ini kami adalah makhluk kelas 2 yang tidak sederajat dengan mereka. Tapi terpapa sudah. Tom bilang begini, kalau saya pencinta Bob Marley karena saya pramut gimbal sama dengan dia. Jadi saya bilang begini, satu kata yang pernah dia ucapkan seperti begini, saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari ras kulit hitam. Saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan dari ras kulit putih. Tetapi satu hal yang saya tahu, yang saya ketahui, bahwa saya adalah ciptaan Tuhan. Saya mau bilang untuk kamu, jangan kamu merasa kamu bukan Papua, bukan hitam, jadi kamu merasakan yang Tuhan ciptakan baru kita ini tidak. Wow, itu pikiran yang keliru. Dan saya mau bilang untuk kamu, foto-foto yang kemarin nong kasih tunjuk itu di berita tuh, kalau dong berdiri dengan gagah tuh, siap sigap semua non Papua, toh kamu lihat dia berita kan tidak? Dong berdiri semua dengan sigap siap. Baru yang di hadapan orang yang di borgol ini semua rambut keriting. Woi sadar, kamu sedang mempertontonkan penindasan. Woi sadar, kamu sedang mempertontonkan diskriminasi. Wah sadar, kamu sedang mempertontonkan rasisme. Berdoa banyak-banyak supaya Tuhan kasih jauh ibu, supaya dia putar balik itu kebenaran dalam pikiran. Berdoa banyak-banyak supaya Tuhan memberanikan diri, supaya takut buat salah, takut adili orang yang salah yang tidak salah menjadi salah. Woi sadar, kalau kau tidak rakyat, saya mau bilang begini, kau itu nanti kau mati cacing pemakanan untuk kau. Tuh? Tapi kalau kau bicara keadilan, kebenaran, kau mati itu Tuhan punya. Kau mati itu Tuhan punya, sepakat toh? Yo, kalau tipu-tipu bikin susah rakyat yang susah itu, nanti mati itu masuk tanah baru cacing makan lagi. Toh? Kalau kebenaran keadilan itu pace, kau betul-betul nanti Tuhan kasih bangkit sama-sama dengan dia. Kau betul-betul nanti Tuhan angkat hidup-hidup. Dan kau akan bersama-sama dengan dia di dalam kemuliaan. Toh? Tapi yang melecehkan hukum itu kan melecehkan alat untuk mempermuliakan manusia. Toh? Tuhan memberikan hukum itu untuk menempatkan manusia itu derajat jauh lebih mulia, yang sama dengan dia. Supaya apa? Tidak hidup dalam kesalahan, tidak hidup dalam kecurangan, dan tidak hidup dalam penindasan. Sip? Sudah? Pembungkus sudah Bungkus. Dan mau jawab. Pengadilan Negeri Sorong nanti besok datang lagi.
Nanti besok tuh datang lagi. Nanti besok tuh datang lagi. Kalau kau tutup-tutup terus, lebih baik kasih pindah kau pengadilan ke Makassar sudah. Kenapa terus mau jawab? Semakin kan tidak kasih jawaban, semakin kita yakin bahwa tipu muslihat sedang kamu siapkan. Toh? Semakin kamu tidak jawab, semakin kita yakin bahwa kamu tidak mampu hadapi kita. Benar toh? Bahkan bicara itu fakta. Tuh kasih kaladun dalam ruangan ini berapa kali kok? Benar kan tidak? Mungkin itu ketakutan yang menjadi alasan utama. Toh? Langsung makan uang. Itu ketakutan yang menjadi alasan utama, mungkin. Tapi alasan keamanan, alasan intervensi adalah alasan yang mereka gunakan untuk menutupi hal itu. Tapi itu maklumi saja, biar sudah. Begitu sudah. Saya lupa tadi Tom buka dan kamu ini bilang begini. Bagi yang Nasrani, selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Kiranya damai Natal, damai sejahtera dari Tuhan, keadilan dari Tuhan, kebenaran dari Tuhan menyertai kita sekarang selalu sampai sepanjang segala abad. Kiranya tahun yang baru memberikan rahmat ilahi kepada kita, membuka cakrawala berpikir kita untuk mampu menempatkan hukum sebagai alat memanusiakan manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang mulia di hadapan Tuhan. Hendaklah kalian yang mengaku bertuhan, hendaklah kalian yang mengaku menyembah Tuhan. Kami atas nama keadilan meminta belas kasihan kami. Jika kalian menginginkan agar kami memohonkan dan mencium kaki kalian untuk mendapatkan belas kasihan itu, dengan senang hati akan kami lakukan. Dengan senang hati akan kami lakukan di hadapan kalian. Kalian kami hormati. Kalian kami banggakan. Kalian adalah alat negara yang difasilitasi oleh negara. Tetapi kami sedih ketika keadilan itu yang sedang kami perjuangkan, yang sedang kami berikan, yang sedang kami inginkan supaya diberikan kepada orang Papua untuk membangkitkan, membangun kepercayaan mereka terhadap negara ini, bahwa masih ada harapan keadilan dan kebenaran bagi mereka. Kami sedih ketika harapan itu kalian hancurkan seenak semaunya kalian. Kami sedih ketika kalian semakin memperumit suasana ini. Saya sampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak itu hasil ratifikasi Konvenan Internasional lewat keputusan Presiden. Toh, baru itu diratifikasi menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak. Toh, jadi kalau dia lalai dan melaksanakan ini, dia akan bertanggung jawab kepada dunia internasional. Itu prosedur hukumnya begitu. Iya toh, dia akan bertanggung jawab tempat di mana dia ratifikasi aturan itu. Karena itu bukan diput aturan, itu aturan internasional yang dia adopsi sebagai aturannya dia. Dan saya mau bilang untuk kamu, toh orang Papua tidak pernah bersepakat dengan orang untuk pergi ratifikasi aturan itu. Dorang sendiri pergi ratifikasi dengan harapan supaya orang terapkan, supaya menjamin masa depan anak. Tapi hari ini dia melecehkan di hadapan kita. Ataukah ratifikasi ini bentuk cari muka? Kalau sudah proses seperti ini kan, Tom bilang begini, pantas, kita bilang begini, pantas negara lalai menjamin hak-hak anak. Negara lalai, terbukti apalagi untuk orang Papua atau negara sangat lalai. Dengan Gwijangge diadili menurut peradilan orang dewasa, peradilan umum, padahal dia anak. Tetapi setelah dibebaskan, 1 minggu kemudian dia meninggal. Dan hari ini di dalam ke-6 tersangka itu
terdapat beberapa anak di dalamnya. Kamu kasih sei, nanti toh menari di sini terus. Kamu sembunyi, nanti toh menari di sini terus. Saya ini paling jago menari, saya kasih tahu kamu. Saya pernah lihat kamu minum menari gitu. Kalau kamu bilang alasan keamanan dan lain sebagainya, saya mau bilang untuk kamu, weh, Tuhan bilang begini, kau berjuang tentang kebenaran dan keadilan, toh? Bagi Tuhan, mati adalah keuntungan. Toh? Mati adalah keuntungan. Jika untuk kebenaran, kau disiksa. Jika untuk kebenaran, kau dibunuh. Jika untuk kebenaran, kau ditindas. Maka matimu adalah keuntungan. Karena Tuhan yang kita sembah itu dia bilang begini. Tuhan yang kita sembah itu dia bilang begini. Kamu diberikan karunia bukan saja untuk mengenal Allah. Iya toh? Kamu diberikan karunia bukan saja untuk mengenal Allah, tetapi juga untuk menderita. Menderita untuk apa? Bicara kebenaran. Jadi kalau dia mau bicara kebenaran, ya sudah. Mati cacing punya sana. Bagaya-bagaya, ganteng-ganteng, berdiri rapi-rapi, pakai parfum, padahal mati cacing makan. Tanah rumah mewah-mewah, padahal tanah cuma 1 meter saja, nanti kau tidur, itu pun nanti cacingnya makan-makan lagi. Iya toh? Ya, sadar. Tong sayang kamu jadi tong datang kasih ingat. Tong saudara untuk kamu jadi tong datang kasih ingat kamu. Woi sadar, minta ampun ke Tuhan sudah. Tong sayang kamu jadi tong datang kasih ingat kamu. Tong sayang kamu jadi tong datang kasih ingat kamu. Supaya kalau tong selamat, jangan tong sendiri yang selamat, kan juga lagi selamat. Supaya kalau tong masuk surga, kan juga masuk surga, jangan tong sendiri. Iya toh? Itu yang saya mau bilang begini untuk kamu. Kamu berdiri di sini nih, ada orang-orang Papua yang mungkin dong dalam lampu kantor dong lur-lur. Ada orang Papua yang dong pasang-pasang telinga. Mungkin dong kira dong bicara barang apa ke? Terap apa sudah? Tuhan berkati kau dan kau keturunan. Amin. Saya mau bilang untuk kamu, untuk keadilan sekalipun, tembok baja akan kami tabrak. Karena bagi kami, memperjuangkan keadilan kebenaran, mati adalah keuntungan. Pergi sholat-sholat baru, bicara kebenaran saya takut bagaimana. Ayo toh, Munir Talib itu dibilang begini, mendiamkan kejahatan itu sama dengan melakukan kejahatan. Jadi kan diam-diamnya terapa-apa toh. Kita melakukan kejahatan. Lakukan tapi pergi sujud. Tapi tidak pernah menyadari bahwa itu sebuah kesalahan yang dibuat. Kamu tahu kenapa dia tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan yang dibuat? Iblis sedang memutarbalikkan dia punya kebenaran dalam otak. Tong sayang kamu jadi tong datang kasih ingat, kasih tahu. Kamu di sini kan selalu lihat, selalu di pengadilan ini kalau sesuatu dengan tong klien pasti tong bicara banyak, pasti kan bilang tong tidak sopan, pasti kan bilang orang ini di luar etika. Tapi saya mau bilang untuk kamu, itu bentuk frustasi, itu bentuk kekecewaan atas hukum yang segampangnya dimainkan oleh kamu. Itu adalah bentuk emosional yang sebenarnya harus kami lampiaskan kepada kamu. Demi nama Tuhan, demi nama keadilan, demi nama kebenaran, aksi hari ini yang terhormat, yang mulia, mari tong jalan tong bubar sudah, supaya ini kerajaan surga di dalam ini. Kerajaan surga yang ada di depan kita ini
terus malaikat-malaikat yang ada di sebelah ini. Tuh, ini malaikat jaga dempo ini, surga di sebelah ini. Iya toh? Tom pulang supaya dong lagi pulang. Tom berdiri begini tertawa. Don tahan napas. Don bilang tong kena isti lagi. Karena don tidak pulang baru mati lapar lagi. Ya rean weh. Tom bicara yang bahasa Indonesia tapi don tidak mengerti jadi. Tahu? Anak reform karkar. Wase hukum. Undang-undang hukum verifying. Saya bicara di bahasa Indonesia, kamu tidak mengerti ya, biar saya bicara itu bahasa saya. Karena kemarin saya sidang dalam ruangan ini pakai bahasa yang baru. Saya sidang dalam sini saya pakai bahasa yang baru. Kamu boleh cari dalam Republik Besar ini. Cuma Leo Iji saja yang bikin sidang di dalam ini, ruangan ini pakai bahasa yang baru. Jadi mungkin saya anggap bahwa kamu mungkin sudah terpengaruh dengan bahasa yang saya bicara dalam toh. Jadi mungkin kamu salah tahu bahasa Indonesia. Jadi biar saya bicara bahasa yang baru saya sudah. Iya toh. Kalau ada yang merasa ingin memberikan jawaban, ada yang merasa memiliki jawaban atas kedatangan kami, Pengadilan Negeri Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong, kami tunggu dalam 5 menit ke depan. Teman-teman wartawan, kami minta supaya liput jawaban yang kamu kasih. Karena jawaban yang kamu kasih di media itu, saya pikir jawaban anak TK lebih cerdas jadi. Kan kamu bilang alasan keamanan toh. Kamu semua kan kemarin ikut sidangnya anak-anak toh. Ada keamanan yang terganggu kah? Pembacaan putusan kemarin ada keamanan yang terganggu? Tidak ada. Baru kenapa dia bicara alasan keamanan di dalam media? Ini kan asumsi toh. Pantas saja putusannya Nokas keluar juga asumsi. Ini penegak hukum, ini asumsi. Jangan lupa bahwa hukum itu dia menjunjung tinggi asas kepastian. Karena asas kepastian itu yang membuat hukum itu menjadi pasti. Hukum itu tidak boleh pelin-pelan. Jadi begitu sudah ya. 5 menit dari sekarang, kalau dia telah mau, ya sudah. Ana refoto, ramatak, mutak masyah. Kalau orang bilang di orang Maibrat itu dia bilang ada satu ini. Orang Maibrat dia bilang begini, ada satu itu suku di atas itu yang biasa dia bilang begini. Apa? Mutak moh. Oh, kru kasar kalau memang kru kamfati memang kru kasar. Ada terus satu yang dia bilang lagi mutak moh. Kalau bahasa Indonesia bilang begini, itu orang kepala keras. Kami yang takut, saya bicara dengan bahasa saya maki-maki kamu. Karena saya takut dosa, saya tidak mungkin maki kamu. Saya tunggu kamu jawaban saja. Kalau kamu tidak datang kasih jawaban, ya sudah. Anu tu wasibo, nahar bofe, anu tu wasi hukum, nahar hukum fe, nari watum fe. Nono bofi ini fine. Kamu tahu saya bilang apa? Kami itu orang yang tidak menghargai hukum. Itu menunjukkan kamu tidak tahu hukum. Kamu itu orang yang tidak dengar nasihat orang tua. Kamu itu orang yang tidak dengar nasihat Tuhan. Ana revo toh, mau kamu, iya toh. Bah masjid gereja wana. Ana revo to suju to. Skabuk. Mula Tuhan to yoyo. Tapi ana revo to. No polo Tuhan maweto. Siwa yaweto. Ana mnofe. Muharwatum baik we. Kau bicara sepeda yang papa di dalam ini lagi mungkin dengar dong mengerti kah? Kalau terada ya nanti kamu bawa Mr. Bill yang ada tinggal di Ayamaru sana tuh. Kamu bawa Mr. Bill orang Jerman yang ada tinggal di Ayamaru sana itu. Dia itu paling bajingan bahasa Ayamaru.
Dia yang bikin kamus bahasa Emaru. Dia yang bikin kamus bahasa Maibrat. Nanti Tom Wadi datang kasih belajar kamu, Ayo. Tahu hak maise. Hai terus. Hai terus ke pengadilan mungkin yari tuh. Ya harga. Tom bicara dengan bahasa Emaru saja. Mungkin ketua pengadilan mengerti kah? Karena dari tadi Tom bicara dengan bahasa Inggris, Tom bicara dengan bahasa Indonesia, sampai Tom bingung lagi. Bangsa Yahudi pembahas, itu kasih keluar nih. Tidak apa-apa, nanti Tom bicara dengan bahasa roh saya sudah. Agak aku keluarin Tom berdoa. Jadi sekali lagi waktu dan kesempatan, mungkin yang terhormat para malaikat kah barang apa. Kalau Tom bilang begini, para penegak hukum Tom, hakim itu biasa Tom di dalam ruang sidang itu panggil dia yang mulia. Tapi saya mau bilang ke kamu, ofisium nobile itu cuma diberikan kepada pengacara. Ofisium nobile itu cuma diberikan kepada pengacara. Penghargaan dunia kepada pengacara. Karena apa? Dia selalu berdiri di garis terdepan bagi keadilan. Karena ofisium nobile itu sendiri memiliki arti pekerja mulia. Tetapi yang mulia yang di depan yang Tom bilang, yang mulia, yang mulia, yang mulia. Bicara yang mulia tapi yang mulia namanya itu marah mutuk. Yang mulia anak Musar Bofe. Ayo yari aneh. Ya he. Gak apa-apa, saya bicara dengan bahasa saja. Mungkin ada yang rekam terus pergi kasih tahu sana minta terjemahkan terus. Mungkin saya maki-maki kamu kak, tapi saya mau bilang ke kamu sondor. Saya terlalu maki kamu. Saya bilang kamu tuh anak yang baik-baik, kalau sembahyang duduk di depan. Lagu. Sembahyang duduk di depan, jago-jago tupet lagi. Kasih persembahan paling besar. Kasih persembahan paling besar. Kasih derma paling besar. Duduk paling depan baru kasih persembahan paling besar lagi. Baru dapat kue Natal besar lagi. Selamat sore. Dari siang sampai dengan sore. Terima kasih kepada Abang Putu Pasastra yang sudah berdiri dan dengar apa yang kami sampaikan. Kita akan tinggalkan tempat ini karena yang mulia juga dong baru mau pulang. Kalaupun kondisi Papua tidak aman, kalaupun jaksa yang memegang perkara ini merasa dia tidak aman, kalaupun hakim yang mengadili perkara ini tidak aman, saya mau kasih tahu itu tipu. Saudara-saudara lihat, saya berdiri dengan bangganya pakai baju ini karena hari ini majelis hakim yang mengadili perkara dengan sendiri pulang dengan menggunakan motor roda 2. Terima kasih Bapak. Bapak sangat aman di Papua. Bapak sangat aman di Papua. Teman-teman wartawan lihat, majelis hakim yang mengadili perkara pulang dengan aman. Bapak dengan pulang dengan aman dengan menggunakan motor. Ini bukti karena dia tidak terancam. Ini satu permainan skenario. Para penegak hukum yang lecehkan hukum. Beliau baru pulang saja. Tidak tahu ketua pengadilan pulang atau tidak.
dan tidak tahu ketua pengadilan pulang atau tidak. Saya percaya abang-abang di kejaksaan, Pak Jaksa juga akan pulang dengan baik ke rumah. Saya mau kasih tahu, majelis hakim, jaksa penuntut umum, yang jago yang satu saja yang bisa masuk makan dan minum di lapas Sorong. Ingat itu, cuma satu jaksa fungsional. Dia kerja baik, makanya dia jadi pemimpin di Tompo Tanah. Dia kerja baik, dia jadi pemimpin Tompo Tanah. Jaksa itu kerja dengan hati. Dia dipindahkan dari Sorong keluar, dia balik ke Sorong karena dia kerja dengan hati untuk orang Papua. Hari ini dia bisa duduk minum kopi dalam lapas, kami ngatiku. Ingat, siapa jaksa yang bisa minum di dalam lapas? Karena jaksa dianggap oleh narapidana mereka adalah orang yang mengkriminalisasi mereka. Tapi satu jaksa bisa minum kopi, datang ditanya, "Bapak mau minum kopi kah?" Saya saksi hidup. Saya kerja ini 8 tahun dari pengacara. Saya teriak tentang ketidakadilan di atas tanah ini. Bapak-bapak dong S2 dan pakai gelar, tak tahu dong beli ke apa pikul gelar banyak-banyak baru penerapan hukum kalah. Jadi saya cuma ingatkan, kalau ada pemberitaan yang bilang bahwa rekan jaksa ditindas ataupun diancam, diteror, ada majelis hakim diteror, omong kosong. Saudara majelis hakim ketua dengan motor keluar dengan enaknya di atas tanah Papua. Orang Papua pintar, dia tidak mau bunuh orang, dia tidak mau sakiti orang. Tapi kadang-kadang kalau paksa orang Papua itu disakiti, dia pasti juga rasa sakit. Karena anjing saya kan dia punya ekor, pasti dia gigit kamu. Saya kembali ingatkan, hari ini teman-teman wartawan lihat, teman-teman media ini pagar tertutup. Tadi kami datang, kemungkinan security disuruh oleh ketua pengadilan tutup pagar kah? Ketua pengadilan tutup security, tutup pagar. Ada apa? Kau tidak akan masuk dalam Papua istana Mega ini. Tapi kau akan ungkap apa yang kau dapat di dalam sini. Saya yang bicara, akan saya buat. Kalau mau main, nanti kau main. Saya berdiri dua pagar ini, saya tahu dia cerita. Oke? Ketua pengadilan, berapa harga keadilan bagi orang Papua, nanti kau bayar. Ketua pengadilan dan seluruh jajarannya, berapa biaya yang dikeluarkan untuk sidang di Sorong, nanti kami kasih. Saya malu rambut keriting jadi pemimpin, tapi saya punya hati buta dari harapan saudara-saudara. Saudara ketua pengadilan, saya ketua DPD DKI. Saya tidak pernah gila jabatan ini. Saya selalu lihat dengan hati. Hari ini kita berdiri di depan sini, Bapak kau duduk di dalam, tidak apa-apa. Saya cuma kasih ingat saja. Saya kembali ingatkan, tanah ini diberkati. Bapak kerja kita taruh tempat tidur, tapi turun pasti injak tehel. Jangan ajar kami untuk mau kejahatan, karena kami kejahatan ilmiah. Sistem peradilan yang ada, majelis hakim yang bersangkutan akan kami lapor ke Komisi Yudisial. Catat apa yang saya bicara, saya akan lakukan. Terima kasih untuk tukang-tukang yang diutus dari orang pengadilan yang sudah dengar. Kamu punya hati mulia. Kamu dengar bahwa kamu kasih orang suruh kamu kerja, toh bilang orang Papua butuh keadilan. Kamu kerja saja. Itu masyarakat yang tertindak uang yang pakai bikin pagar. Atau kamu cerita dia punya pagar semua. Oke, setuju. Teman-teman pers, mau saya bicara? Setuju. Dua pagar saya tahu. Bicara. Buka. Teman-teman ada yang mau tanya, mereka ini salah atau tidak? Mari di depan sini mau saya jelaskan.
Saya pengacara. Saya sampaikan sesuatu terhadap media harus berdasarkan hukum. Orang tanya dan salah, saya bilang tidak salah. Karena waktu itu juga yang duduk juga ada pengawal tahanan dari kejaksaan. Dan juga kaget kalau saksi mahkota bilang begini, saya dipukul. Sampai ada suara yang keluar daripada seorang jaksa bahwa lain kali jangan kau sebut nama-nama lagi. Kasihan, kau akan menyusahkan mereka. Mereka tidak tahu, akhirnya namanya disebut. Ini yang sebut jaksa. Jaksa bilang, "Hey Michael, jangan lain kali jangan kau sebut-sebut orang pun nama." Peradilan ini sudah tidak perlu ditutup. Karena kalau ditutup banyaknya begini. Teman-teman TNI Polri, kita sama-sama adalah penegak hukum. Kita peduli terhadap hukum yang ada di atas tanah ini. Tapi kalau orang di salah satu antara kami penegak hukum satu mengkhianati, berarti sudah. Ingat, ban mobil diciptakan bulat. Tapi kalau satu hianati, yang satu keluar, dia akan jadi segitiga. Bayangkan saja kalau jadi segitiga masuk dalam mobil mau tidur, pesta pintu baru turun. Aturan hukum itu dia tidak pincang. Jangan kita buat aturan yang pincang. Hukum itu panglima tertinggi. Kalau ada sarjana hukum yang dia bermain hukum, lau-lau. Kau dulu sekolah kan tidak? Saya akan buktikan. Mari, tong sidangnya normal saja. Tidak sombong. Ini masalah orang lain, perkara orang lain. Kita bersidang di dalam, kita sebagai lawan, keluar kita sahabat. Jangan ciptakan hal-hal yang tidak diinginkan. Sayang sekali. Sudah keluarkan kata bahwa jangan tegur, jangan sebut orang punya nama sembarang. Kok masih ngotot? Mungkin waktu pemeriksaan saksi Bapak tidur kah? Saya mau kasih tahu, saya kembali tegaskan lagi bahwa situasi di Papua, Pengadilan Negeri Sorong dan Kejaksaan Negeri Sorong aman-aman saja. Teman-teman jaksa yang hari ini kawal teman-teman yang sudah dikirim ke Makassar, ada jalan biasa, Pak Charles ada jalan, ya. Jaksa yang memeriksa juga hari ini ada jalan. Tadi majelis hakim baru pulang dengan motor. Majelis hakim, ketua majelis hakim dalam perkara anak LK pakai motor pulang, bukan pakai mobil. Tidak ada Pak polisi yang antar atau Pak tentara yang antar. Tidak ada. Mungkin Pak Karno tadi mau antar ke atau terada. Saya tadi dikoordinasi. Saya mau kasih tahu bahwa saya kaki abu. Saya buat abu yang naik, tidak mungkin saya kembali tabrak abu, nanti saya kena TBC. Apa yang saya buat akan, saya punya niat, saya akan laksanakan dan kasih betul barang ini. Jadi ini kantor tutup. Yang mulia ada orang kah? Siapa nih? Dan pulang. Tapi saya tertarung pulang ikut mana? Karena kejaksaan juga supelirong pagar belakang. Biasa pagar-pagar belakang orang lari pulang. Tapi tidak tahu mungkin tahan napas di atas. Saya lihat dari sini ada horden terbuka sedikit. Mungkin pasti dia lur kapan. Saya kasih tahu untuk kakak-kakak keriting. Kakak hitam sama dengan saya. Kakak saya punya mama bilang begini. Di mana kau temukan orang Papua yang rambut keriting? Di mana kau temukan orang yang kulit hitam? Kau ingat di situ ada hal kasih. Saya bawa perkataan ini sampai di Jayapura masuk di Unceng dan saya pakai hari ini. Tapi tidak tahu kalau yang rambut keriting, kulit hitam, mata menyala, harus terapu hal kasih. Tong kira Swangi. Manuen apa? Oi, yang bicara ini undang-undang. Kami bicara bersama undang-undang.
kemauan kami. Ketua ini, kan semua ini tom baca Alkitab. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mungkin karena pagar tinggi kah? Jadi hendaklah dia tidak bertelinga. Saya mau tanya ulang lagi, kakak, bapak, berapa harga apabila perkara ini disidangkan di Sorong? Tolong jawab saya. Berapa harganya? Masih butuh apa untuk pembangunan ini? Nanti tong kasih tahu tong untuk kepala daerah dorong untuk bantu. Saya tadi masuk toko-toko tulisan open, jadi tong buka. Tidak dengar, tidak apa-apa. Saya akan paksa untuk akan tetap dengar terus. Hari ini terima kasih Pak Sasra, dia rambut lurus dia putih. Bapak dia orang Bali, tapi dia berdiri di sini. Dari tadi saya keriting, saya malu. Dia boleh dengar apa yang Tuhan sampaikan. Pak Sasra terima kasih. Salam hormat kami dari kaki Abu untuk Bapak, teman-teman kepolisian, TNI, di mana yang sudah berpartisipasi datang untuk berdiri dengan apa yang Tuhan bicara. Saya mau kasih tahu teman-teman media, ingat, pemberitaan tentang Kisor semua itu yang sudah diberitakan hoax. Kita akan bicara tentang fakta kebenaran. Teman-teman intelijen, saya kasih tahu bahwa ada benang merah yang belum diangkat. Dia masih gabung dengan daging. Kan tidak tahu benang merah itu bisa diangkat ataukah kalau dikorek nanti diputus. Tadi rekan saya sudah bilang, Tuhan takut jangan sampai selesai sidang, selesailah pula nasib mereka. Nasib mereka di ujung tanduk. Tidak apa-apa. Mungkin kakak dia mau pulang tapi itu masih di depan. Nanti Tom pulang baru mungkin dia pulang dari belakang. Terima kasih sudah sempatkan telinga untuk dengar. Karena saya percaya bahwa speaker satu di atas Bapak punya pagar. Kalau Bapak tidak dengar, nanti Tom sebut jelas lagi. Besok Tom akan datang. Catat apa yang saya bicara. Kalau memang tidak bisa dengar hari ini, besok orang Papua yang akan tidur di Bapak kau punya ruangan. Bapak tidur duduk pakai AC di dalam, toh mama di kampung sana tidak tahu AC itu yang mana. AC nanti orang kira beracun ke, habis ke, bukan mati. Hari ini tidak ada jawaban, oke tidak apa-apa. Besok nanti pengadilan akan menjadi rumah para pengungsi Kisor. Besok Tom akan tanya, tidak ada jawaban hari sini, besok Tom tanya. Besok terada, lusa Tom tanya. Kalau Tuhan datang, kau akan tanya Tuhan, orang ini bagaimana? Bisa kasih jawaban atau tidak? Saya cuma mau bilang saja, kakak orang tidak apa masa. Orang ini masa habis sampai pegang ijazah dengan megafon. Kalau memang negara kasih Tom sertifikat demo, Tom sertifikat ini paling banyak. Kan dari kampus Ricap Padi sama dengan kakak dia, tapi yo mungkin karena setuling. Tidak apa-apa, tidak duduk dengar. Tadi Tom sampai security mungkin kakak perintah, kau telah tutup pagar, kau cari jalan. Dia juga masih honor, saya mengerti. Tadi saya lihat dari sini ada ketua pengadilan persepir. Mungkin pasti pasang dia di depan untuk lihat kah. Laki-laki hitam dan 3 orang ada berdiri. Saya cuma kasih tahu, tempuh kewenangan sama. Tom sama-sama penegak hukum. Dan coba-coba. Kalau mau coba-coba nanti Tom bikin. Tom bisa ganggu sampai ke fondasi pengadilan di bawah. Fondasi yang mana dulu? Fondasi yang mana Tom bicara?
Bangunan atau yang kiri kanan? Mau bicara yang mana? Beri depan sini bicara. 5 menit lewat ini. Sama lu. Waktu. Ataukah mungkin tidak bisa berdiri dengan tompo aspirasi nih? Karena jangan nanti rapat Forkopim datang ditegur. Saya mau kasih tahu, pejabat daerah Papua semua hari ini marah. Dan tidak bisa kasih kelompok marah tuh di depan. Karena Garuda tak tempel, tapi hati ini dong kasih tunjuk. Don tara laku, don belum yakinkan Garuda buka kepala harus lurus ke depan. Garuda buka kepala tuh dia mengayak ke sebelah. Mana yang kurang? Dia makan dari sini, dia buang sebelah. Itu yang terjadi. Makanya aturan hukum orang mau bikin begitu. Kau bicara juga terbetul kakak semua dalam sistem. Melawan jabatan putus, melawan dapat copot. Saya curiga hari ini dari kejaksaan dong berdiri, pengadilan tidak ada yang berdiri. Mungkin doa ada pertemuan kah? Siapa yang tamu? Mari bicara, siapa yang tamu kamu? Kamu bicara barang apa? Berapa dia punya harga? Weh, saya mau kasih tahu, dapat uang dari pejabat daerah itu, bupati, wali kota, sekda, tahu? Dari kementerian, itu uang darah yang kamu pakai, kami ingat itu. Lebih mulia kalau kamu butuh uang, kasih tahu sini. Berapa harga untuk sidang di Sorong? Nanti dong pergi kumpul uang di lampu merah. Dong kan minta toh. Sukarela, orang kasih 2.000 kumpul banyak, pakai bang tukar dapat uang 50.000 banyak, mata menyala. Kau mau bicara apa? Tapi tidak apa-apa. Di dalam sini ada orang Papua berapa? Tapi don duduk tenang. Dan tidak ada yang mau datang duduk dengar bicara ke kasih statement dan ramau, tidak apa-apa. Saya mau kasih tahu sejarah Republik Indonesia hari ini saya berdiri dan toga di tanah Papua ini. Karena apa? Aturan ini kamu masih pincang. Kamu termalu kah? Jaga marwah itu sampai lupa diri. Dan terlalu anggap diri tinggi. Saudara nanti juga pensiun mau. Nanti saudara pensiun. Rekan-rekan jaksa, rekan-rekan hakim, toh pensiun itu saya pasti tahu bahwa pulang ke kampung. Karena kalau tinggal di daerah yang don pernah tugas, saya percaya narapidana dapat rusuk bengkok. Tapi kalau saya mau jalan ke mana tengah malam, mungkin yang tersenang saja nanti biasa kejar. Saya mau kasih tahu untuk kamu, saya berdiri di sini bukan kemauan saya, tapi Nobel Dunia yang bilang bahwa ini profesi mulia. Kalau anjing datang minta tolong nanti saya kasih dia bantuan hukum. Yang penting jangan anjing yang bikin celaka orang. Jadi begitu. Ketua pengadilan mau pulang silakan, tuan tidak akan ganggu. Tapi tuan akan ganggu ketika tidak ada jawaban surat yang dari kejaksaan kasih masuk kepada Bapak sebagai pimpinan, dan Bapak berkoordinasi dengan pihak Mahkamah Agung. Silakan. Kan di dalam sistem sama-sama, jadi kan Bapak tahu. Bola dadu itu kami yang tahu, sebentar jatuh bola berapa. Tapi kalau pemain juri dia tidak tahu dadunya jatuh berapa, kan Bapak baru tahu nanti jatuhnya tuh 6-6. Karena mungkin antikris apa. Sama ini mau kiamat, jadi orang sudah punya hati lagi untuk berpikir. Hidup sudah tidak punya hati. Tidak apa-apa. Saya ingatkan kembali sebelum saya tutup tempat ini. Dalam arti bukan tutup tempat ini, tapi saya pulang dari tempat ini nanti besok karena saya lagi mau datang karena harus istirahat. Saya kasih ingat, Papua tanah yang diberkati.
Otto Gessler dia bilang dengan nama Tuhan saja tanah ini. Kamu hati-hati. Makan salah, kerja salah. Pamit dari anak istri dari sekarang. Mengaku dosa. Karena ingat, cacing makan. Ya, cacing makan. Saya mau kasih tahu bahwa karma itu datang seperti hujan. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau hujan itu mau datang. Ingat, karma seperti hujan. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau hujan itu mau datang. Terima kasih Ketua Pengadilan. Saya hanya cuma menyampaikan. Ini rasa sedih daripada keluarga yang ada di Kampung Kisor. Dan tidak punya apa-apa. Kau yang berdiri hari ini yakinkan orang begini. Kami ingat, hukum masih menjadi milik kalian, kaum tertindas. Tapi kalau hari ini kakak Ketua Pengadilan, Kejaksaan Negeri Sorong tidak melihat hal ini dengan baik, tidak apa-apa. Ingat, saya kembali lagi ingatkan, Papua tanahnya diberkati, manusianya tidak. Saya juga berdiri di sini tidak boleh salah. Karena kalau saya injak tanah, saya salah, berarti saya menanggung konsekuensi bahwa saya harus tutup mata cepat di atas tanah ini. Tapi saya percaya, puji Tuhan, selama berjalan dari kuliah sampai sekarang jadi pengacara 8 tahun, saya kerja di jalur ini. Puji Tuhan, pernah diculik, pernah disegap dalam ruangan, tapi dikeluarkan. Karena saya bicara keadilan. Saya bicara keadilan. Terima kasih. Saya sudah mau bicara kejaksaan, saya mau bicara ke pengadilan yang tidak berdiri di sini. Terima kasih banyak saja. Nanti besok pun datang terkhusus untuk pengadilan. Terima kasih. Surah Shalom, selamat sore untuk semua. Tuhan berkati kamu. Kau datang, kau bicara kasar-kasar, kau bicara nada keras-keras, bukan kamu. Tapi sebelum kau mau pulang, kau mau pamit untuk kamu, kau mau bilang bahwa Tuhan berkati kamu. Karena berkat ini orang separuh di atas tanah. Orang yang dulu datang bawa peradaban di atas tanah Papua ini, dia berkati tanah. Habis, putus. Jadi, kau tidak mungkin batasi berkat itu kampungnya sudah. Tapi yang kasih berkat itu dia bilang begini, kalau kerja jujur, baik, nanti kena kutuk. Kalau kerja baik, jujur, dia akan langkah dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Puji Tuhan, kamu mau dengar ngomong kosong, mungkin bagi kamu ini ngomong kosong. Tapi bagi kami ini penting. Mungkin bagi kamu ini teriakan yang tidak penting. Tapi bagi kami ini adalah teriakan yang penting. Saya berharap hukum tabur tuai tidak mengikuti kalian. Dan saya dengan sangat rasa hormat mengingatkan kepada kalian bahwa hukum tabur tuai, siapa menabur kebencian, siapa menabur penindasan, dia akan menuainya. Saya berharap peradilan ini berjalan fair dan mewujudkan keadilan. Saya berharap bahwa peradilan ini dapat menunjukkan wibawa dan marwah hukum. Terima kasih Pak Kifli yang sudah limpahkan berkas ke Sulawesi. Tuhan berkati Pak Kifli dong di tanah ini, nanti dapat berkat banyak. Kampung muka-muka tong lihat di koran, di media jadi.
Kamu tahu bahwa kamu rambut lurus toh, kamu berdiri di belakang semua, baru di depan itu rambut keriting. Kamu tahu bahwa tong sedih sekali. Kamu tahu bahwa itu kamu kasih tunjuk bahwa kamu sedang tindas orang. Kamu tahu bahwa itu kamu sedang menunjukkan diskriminasi. Kamu tahu bahwa kamu sedang mempertontonkan rasialisme. Toh? Jadi begitu. Kamu tahu kamu foto itu, iris tong hati ini. Sayang kalau tong minta, tong bisa minta buka lapangan itu tong baku maki, nanti tong minta. Baki-baki tong di Maibra sana tuh dia bilang, wah kayak begini biar tong minta buka lapangan saya, baru tong baku maki saya sudah. Karena semua sudah di luar koridor aturan toh. Jadi biar buka lapangan baku maki dengan aturan sudah. Tuhan berkati, selamat sore, panjang umur, selamat tahun baru, selamat Natal ya. Sempat ucapkan, jadi mungkin kamar aja kamu pindah orang kah? Tuhan berkati kamu dan keluarga sampai sepanjang segala abad.